semua how to understand about the social realities in data indexing. Jadi kenapa kita perlu membuat data index? Karena nanti we will discuss about in the quantitative understanding. Jadi nanti kita akan discuss about quantitative understanding. So first we discuss about the social research data. We will discuss again about the positivism. Jadi dulu kita sudah discuss about positivism. What is positivism? What is interpretism? And so on. Nanti kita akan discuss again positivism and the social research. Bagaimana data itu diberlakukan, bagaimana data itu diinterpretasi, bagaimana data itu disimpulkan, example. So we will differ about in the post midterm, we discuss about the qualitative understanding. Before midterm examination, we will discuss about the positivism understanding. Jadi nanti kita akan belah. Untuk bukunya saya siapkan, mohon maaf nih saya bukakan untuk katakanlah buku yang kita gunakan. Nanti teman-teman bisa mengakses buku statistik dalam hubungan internasional. Ini bukunya, semoga nanti bisa terakses. Ya, ini bukunya, nanti teman-teman bisa mengkonfirmasi nanti. Buku ini bisa dibeli di Bukalapak, silahkan nanti ketik statistik untuk hubungan internasional di Bukalapak. Oke, saya akan matikan video karena channel saya, koneksi saya tidak begitu bagus. Saya akan tutup kembali. Oke, we will discuss about statistic and social research. Tadi nanti teman-teman akan belajar about statistik. Bagaimana statistik dalam social research. Example, we will discuss about the mean, median, modus, standard deviation, product moment correlation, and so on. Jadi kita akan discuss elementary statistic. Just elementary statistic. For students that want to mastering statistic in advance, jadi kalau ada yang memang tertarik discuss about statistik, nanti teman-teman bisa learn about the statistic application like SPSS, like SAM, like Listrel, and so on. Ada banyak aplikasi-aplikasi statistik terbaru. Nah, tetapi di kelas ini saya hanya menyampaikan about the elementary statistik. What is the basic logic of statistic? Nah, nanti kita akan kelola sampai katakanlah pada waktu midterm di sini. Sampai kita discuss about the product moment correlation. The function of product moment correlation and statistic nanti untuk to measure about the relation one variable with others variable. Like we want to measure about the quality of democracy with the quality of economic prosperity. Nanti bisa dihitung. Nanti teman-teman kita akan latih untuk mencoba mencari katakanlah product moment score. Oke, post midterm nanti untuk yang for midterm examination nanti saya melaksanakan 2 evaluasi. Evaluasi yang pertama nanti we will discuss about the variability. Example, how to get score mean, how to get score median, how to get score modus, how to get score standard deviation. Nah, nanti kita jadikan sebagai evaluation about the how to get data statistik untuk elementary understanding. Nah, untuk yang katakanlah midterm examination nanti kita akan laksanakan dalam bentuk objective test like in the philosophy of science. Bahannya nanti juga cover from the first meeting until the
six meeting. Jadi bahannya akan kita sampaikan. Kemudian especially we add about the product moment correlation. Jadi nanti teman-teman akan juga membahas tentang product moment correlation. Waktunya kita berikan sekitar katakanlah 90 menit, meskipun sebenarnya teman nanti bisa mencarinya dengan menggunakan komputer. Bisa menggunakan example Excel from the Microsoft Office. Jadi nanti mencarinya akan lebih gampang. Jadi nanti kita akan melatih teman-teman how to use Microsoft Office, especially Excel, to make sure to get about the score about the example mean, median, modus, and product moment correlation. Nanti teman-teman akan kita latih, insya Allah sangat gampang. Ya. Oke, any question and comment? Dipersilahkan. Monggo, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin Mbak Delvina Sherlyn, any question and comment, Mbak? No, sir. Oke. Atau Mbak Jalfa Zahira? No, sir. Oke, baik. Jadi nanti ujiannya seperti itu sampai midterm. Nah, post midterm, we will discuss about 4 item. Example, we will discuss about the interpretism in social research. Jadi, bagaimana kita memahami interpretism in social research. Kemudian nanti we will discuss about the strategy of research. Example, we will discuss about the survey strategy. Teman-teman nanti akan kita latih seumpama membuat making a questionnaire. Katakanlah, teman-teman akan latih how to make katakanlah a good questionnaire. Katakanlah, teman-teman akan kita latih. And the second one, when we discuss about the strategy of research, we discuss about the case study. How to conduct a case study. Jadi bagaimana teman-teman melakukan studi kasus, especially in the qualitative analysis. So in the last one, teman-teman nanti akan kita latih how to make good research proposal. Jadi nanti kita harapnya teman-teman bisa membuat proposal yang baik. Nah, bagaimana ujiannya about the event examination? Nanti ujiannya masih berbasis objective test. Jadi ini ciri-ciri pertanyaan yang baik seperti apa? Example, we want to discuss how to make a good introduction and the research proposal. Example, how to create about novelty and the research proposal. How we discuss about the newness phenomenon and the social research proposal. Example, nanti teman-teman akan mengidentifikasi. Like when we discuss about how many we discuss about the sampling, we can discuss about the population. Example, apakah sampling sama populasi besar mana ya? Example, nanti kita akan discuss seperti itu. Ya, itu yang akan kita laksanakan pasca midterm. Mungkin bisa dikonfirmasi kira-kira ada kebingungan atau masih confused atau sudah clear when we discuss about the objective of the subject. Jadi tujuan mata kuliah ini nanti akan bisa meyakinkan teman-teman bisa membuat proposal riset yang baik. Make it a good research proposal. Jadi meskipun ini semester 2, harapannya teman-teman nanti bisa membuat proposal riset yang baik. Jadi teman-teman nanti sebenarnya sudah bisa berkompetisi. Example, student can join the program and the Kemenristek Dikti. Tiap tahun Kemenristek Dikti itu memberikan program pendanaan for student, especially in the undergraduate program. Itu ada pendanaan example research, pendanaan about the creativity of student, ada pendanaan untuk community services yang besar dananya rata-rata 10 sampai 20 juta.
Nanti kalau teman-teman memang interest about the program, nanti silahkan kontak saya. Begitu nanti sudah ada information about this program, nanti saya akan share kepada kelompok kelas ini. Biasanya pengusulan riset proposal ini rata-rata dilakukan sekitar bulan-bulan Maret dan April. Biasanya kalau sudah ada, nanti saya akan inform to the group. Monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan dan komentar. Kira-kira apakah khawatir dengan matematika? Kira-kira? Do you worry with mathematics? Kira-kira? Karena nanti kita akan bicara matematika dalam konteks separuh diskusi di kelas ini. Tapi simple mathematics. We discuss about the plus, minus, multiply. Dia sangat sederhana, tapi teman-teman nanti insya Allah gampang karena kita akan menggunakan Microsoft Office. Jadi semuanya kan tinggal kita melatih membuat rumus saja di Microsoft Office. Sehingga nanti tinggal ditarik di kanan ke kiri, selesai. Ada yang khawatir dengan matematika? Not really. Not really, oke. Bagaimana Mas Akbar, kira-kira takut enggak dengan matematika? Tapi ini hanya simple matematika. Ya, baik. Kalau enggak, kita akan... Ini saya tawarkan seperti ini. Untuk yang evaluation grading nanti ini kita akan diskusi lebih jauh. Nanti seumpama katakanlah assignment sama attendance-nya nanti saya tawarkan sampai 30%. Jadi attendance-nya karena ada 16 kali tatap muka, maka ada 16%. Setiap attendance nanti seumpama kita bisa tentukan apakah 1%, apakah 0,5%, example. Kalau seumpama nanti attendance-nya itu kita asumsikan katakanlah sekitar 0,5% per attendance, maka akan kontribusi dari katakanlah attendance atau presensi ini akan sebanyak 8%. Nah, maka kemudian kita akan bisa membuat katakanlah untuk assignment-nya menjadi 22%, example. Kemudian untuk katakanlah kompetensi tes ini terdiri dari katakanlah 3 aktivitas besar, ada 2 kuis dan 1 midterm examination. Nah, kemudian yang final paper of videos on social research proposal ini. Jadi teman-teman nanti bisa membuat katakanlah final paper, apakah final proposal, apakah membuat video, nanti kontaknya akan punya persentase sampai 25%. Ini tawaran, mungkin any comment or respond about the evaluation and grading. Any comment and question kira-kira? No, sir. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita akan masuk lagi. Nanti ini bukunya ini. Ada 4 buku yang akan kita kaji. The first one, we will use my books, Statistik untuk Ilmu Hubungan Internasional. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing di Bukalapak to get the books. The second one, we discuss about Masri Singarimbut. Ini buku Kitab Suci Penelitian Survei. Jadi buku ini buku sangat lama sekali. Pak Masri Singarimbun ini adalah salah seorang katakanlah monumental scholar in the social research, especially in survey. Sehingga kalau teman-teman nanti berkunjung visit to Universitas Indonesia, especially in the Social and Political Faculty, katakanlah, ini akan ketemu yang namanya Masri Singarimbun Building. Jadi Pak Masri ini sesungguhnya alumni dari UGM, tapi kemudian menjadi dosen di UI
dan kemudian menjadi pemikir tentang penelitian survei. Buku ini diterbitkan oleh LP3S. Nah, ini saya sudah menggunakan buku ini semenjak tahun 90. Jadi buku ini buku sangat klasik dan terus dicetak oleh LP3S. Nah, nanti ini bisa diakses, coba dilacak ke sejumlah toko-toko buku online, insya Allah ada. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan sharekan buku ini. Buku ini setebal hampir katakanlah 400 halaman. Lauren Newman, Basic Social Research, Qualitative and Quantitative Approach. Dia akan saya sharekan di grup. Buku ini kita gunakan for undergraduate student until doctoral student. Jadi ketika saya ngajar di S3, buku ini juga kita gunakan. Bagi teman-teman yang memang mau membaca dengan in detail, is okay, enggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau memang belum, dibaca pelan-pelan saja karena buku ini cukup menarik dan sangat bagus informasinya. Buku keempat nanti kita gunakan bukunya Pak Corbetta yang dulu sudah sempat kita bahas in the Philosophy of Science. Ya, oke. Ini general information about the social research method. Mungkin ada pertanyaan atau komen. Ada pertanyaan dan komentar? Kira-kira? Ini kita masih diskusi in the 20 minutes. Masih ada sekitar katakanlah 30 sampai 40 menit ke depan. Ya, kalau tidak nanti seperti ini dalam konteks week per week. Jadi we assume we discuss in the first week di sini kita sedang discuss about the introduction to the social research. Jadi kita akan bercerita secara umum. And the second week we will discuss how to understand about the social reality and international relation. Jadi bagaimana kita itu memahami realitas sosial dan hubungan internasional, terutama data-data dalam konteks social related sama international relation. Jadi seumpama I share about the data index from UNDP, how to understand about it, seumpama katakanlah. Baru kemudian nanti in the third week kita akan discuss, nanti bentuknya ini forum. Jadi saya akan memberikan forum, tanya jawab di forum, kemudian all student kemudian bisa join in the forum in the my class. Apa kelemahannya, apa kelebihannya, bagaimana cara berpikirnya. Dulu bagi teman-teman yang sudah membuat video about the positivism, saya yakin nanti insya Allah akan bisa jauh lebih mudah. Yang minggu keempat nanti we discuss about the data indexing. Bagaimana kita bisa membuat data index, example. We can discuss about the democracy index. Kita bisa membuat tentang katakanlah valuation index, example. Kita bisa membuat indeks tentang romantic index seumpama. Kita bisa membuat katakanlah maturity index, example. Jadi saya akan mengukur tentang kematangan mahasiswa pada waktu kuliah online, example. Nanti bisa dibuat indeks. Kita akan melatih teman-teman untuk membuat data indexing. Caranya dengan nanti propose about the main indicator, what kind indicator, nanti tergantung depend on your index kira-kira. Saya akan membuat indikator untuk kemiskinan. Nah, dulu sempat kita sudah discuss about how to measure poverty in the society, example. Indikatornya apa saja ya? Example, we can discuss the indicator about the income, we can discuss about the housing, and so on, example. Minggu kelima, we discuss about the statistic and data management. Nah, tadi kita akan discuss about how to proceed data in the tendency central.
Oh, saya akan memproses data menjadi data-data tendensi sentral, kecenderungan tengah. Like we discuss about the mean, median, modus example. Jadi nanti kita akan bicara statistik and data management. Nah, nanti untuk selanjutnya we discuss about it, apa itu yang disebut dengan tendensi sentral, apa yang disebut dengan variability. Nah, nanti kita akan bicara discuss about example persentil, kuartil, desil, and so on. Saya kepengen membuat Pak data itu menjadi 10 bagian. Tapi di buku-buku statistik hanya discuss about the persentil. Persentil itu based on katakanlah percentage, jadi basisnya adalah dibagi menjadi 100 katakanlah section gitu. Saya kepengen membuat menjadi 10. In the statistic book introduce some about the desil. Desil itu from the words dasa. When we discuss to make the data in the katakanlah basis adalah seperempatan, nanti kita bicara tentang kuartil. Pak, saya membuat jadi 5, Pak, tapi buku statistik tidak ada, Pak. Oke, nanti kita namai sendiri. Teman-teman bisa membuat rumus sendiri. Dan saya akan melatih capacity of student to make it the pattern for getting katakanlah variability score. Nanti kita akan bicara tentang membuat rumus-rumusan. Nanti kita membuat kuis di sini. Ada kuis. Kuisnya nanti kita coba asumsikan di minggu ke-7 ada kuis. Nah, kemudian kita lakukan yang minggu ke-8 itu standard deviation and product moment correlation. Jadi kita mencari tentang standar deviasi sama product moment correlation. Kemudian teman-teman bisa membaca lebih jauh apa sih yang namanya standard deviation. Nah, nanti kemudian in the next weeks kita akan discuss about midterm evaluation. Okay, in the weeks 10 we discuss about the interpretism in social research NIR. Ya, kita akan diskusi secara sederhana in the previous discussion, jadi bukan dalam konteks advanced discussion, tapi diskusi awal. Nah, kemudian nanti we discuss about the value and norm in the social research. Kalau kita discuss about in the interpretism, it is a must we discuss about the value and norm. Kita tidak bisa kemudian norm ini sama value ini kemudian we transform to the mathematics score, nggak bisa ini. Kalau orang-orang positivism yang namanya value sama norma nggak usah dihitung karena dianggap tidak relevan. But in the interpretism justru yang namanya value and norm itu very substantive issues in the social research. Nah, kemudian di minggu ke-12 kita akan berlatih discuss about the survey in the social research. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan survei kecil-kecilan. Kalau hari ini kita bisa membuat dengan katakanlah Google Form, dengan membuat survei via Google Form. Nah, nanti kita akan latih bagaimana membuat katakanlah good research question-nya seperti apa, menggunakan skala Likert atau menggunakan skala yang lain, seumpama. Atau nanti in the 13th weeks nanti kita akan latih strategis in the social research. Nah, kalau memang teman-teman nanti tertarik, teman-teman nanti bisa menggunakan aplikasi seperti NVivo. Ini saya bisa tunjukkan aplikasi NVivo. Mungkin saya stop, saya tunjukkan NVivo.
Oh ya, oke, nanti kita ini sedang ada problem Envivo saya. Jadi kita bisa menggunakan Envivo nanti katakanlah kalau teman-teman tertarik kita akan discuss about Envivo. Baru kita adakan kuis yang kedua. Ada kuis yang kedua. We will discuss about the example interpretism understanding. Kemudian kita akan membuat tentang making research proposal. Kemudian diakhiri dengan di minggu ke-16 dengan final examination. Oke, dipersilahkan kalau ada pertanyaan dan komentar. Any question and comment? Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Monggo Mas Firma. Saya ingin bertanya tentang tadi di halaman pertama My Class Bapak kan ada beberapa rekomendasi buku tentang seputaran yang akan dijadikan referensi pada semester ini kan Pak. Nah, ya saya mau bertanya apakah nantinya Bapak akan share di My Class Bapak untuk referensi buku ini, apakah atau siswa harus mencari buku itu tersebut secara mandiri Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi buku ini nanti teman-teman bisa dalam konteks di pertemuan especially before midterm, nanti buku ini akan kita gunakan secara utuh, buku statistik yang saya gunakan, yang saya tulis nanti kita gunakan bareng-bareng untuk katakanlah mendapatkan buku ini nanti teman-teman bisa mengakses tadi via Bukalapak, ketik aja di Bukalapak. Kalau tidak salah harganya sekitar 70.000. Nah, kalau teman-teman kebetulan di Yogyakarta, mungkin katakanlah bisa ketemu dengan saya, nanti bisa kontak ke Magister Hubungan Internasional di Gedung Pascasarjana, nanti buku itu tersedia. Jadi ini buku dibuat khusus untuk katakanlah kalangan internal dan dipasarkan via online. Jadi tidak ada di toko-toko buku, tapi di toko buku online ada dan di toko buku di kampus UMI. Demikian Mas untuk informasi buku saya. Untuk yang bukunya Pak Masri Singarimbun, nanti akan saya tunjukkan bentuk bukunya. Buku ini buku sangat monumental sehingga dicari di mana-mana Pak ada. Terutama bukunya Pak Masri, ini buku standar when we want to discuss about social research, especially we discuss about survey. Nanti teman-teman bisa belajar buku ini sangat menarik, apa itu konsep, apa itu variabel, bagaimana membuat kuesioner yang baik, itu very good books. Dan ini mudah dimengerti, sangat very readable. Jadi buku ini bagi mahasiswa S1, S2, S3 ini menjadi kitab suci buku survei di Indonesia. Jadi saya sarankan kalau mau mengakses minimal 2 buku ini diakses. Kalau yang tulisan saya itu especially we discuss in the international relation. Jadi contoh-contohnya itu dalam isu-isu hubungan internasional. But in the Masri Singarimbun's book, ini bukunya discuss in the general idea about the social research, especially in survey. Nah, kalau yang bukunya Pak Lauren sama Pak Corbetta, nanti akan saya sharekan ke, mohon maaf, ke grup WA, ke WhatsApp group. Nah, saya tidak bisa sharekan di my class karena nanti akan terkena tentang violation right ya. Nah, teman-teman nanti bisa kita sharekan buku ini. Buku ini cukup tebal. Ini saya juga gunakan untuk pembelajaran mahasiswa di master program and doctoral program. Buku ini buku standar yang kalau teman-teman nanti bisa menguasai, insya Allah ketika mau membuat riset proposal itu akan bisa jadi proposal yang sangat very kompetitif. Alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan grant riset dari Kemenristek Dikti, riset tentang membangun perdamaian dari masyarakat Indonesia
yang tinggal di Malaysia. Saya bicara tentang sistem informasi pembangunan perdamaian untuk masyarakat diaspora Indonesia di Malaysia. Jadi kalau ada yang teman-teman nanti tertarik mau join, silahkan kontak saya. Jadi saya mendapatkan grant riset terkait dengan diaspora dan perdamaian. Nah, nanti kita akan lakukan survei, kita akan melakukan seumpama survei, bisa kita survei langsung ke Malaysia atau survei di media sosial. Seumpama saya bisa survei tentang, kata example, ada Facebook atau Instagram yang I hate Malaysia, I hate Indonesia itu. Saya sudah coba teliti, memang menarik katakanlah dinamika bagaimana orang Malaysia itu nggak suka sama orang Indonesia. Ada juga yang grup yang lain bicara I love Indonesia. Jadi nanti kita bisa lihat mensurvei terhadap YouTube channel yang dibuat oleh orang Indonesia ataupun orang Malaysia. Sebulan yang lalu ada sebuah YouTube yang mohon maaf membuat orang Indonesia marah-marah karena bendera Indonesia itu dibakar. Nah, ternyata yang bakar orang Indonesia sendiri kemarin. Jadi orang Indonesia yang tinggal di Malaysia kemudian membuat ulah itu. Nah, saya sedang riset itu, nanti teman-teman kalau ada yang tertarik silahkan bisa join dengan saya. Demikian Mas untuk informasi awal. Untuk 2 buku ini akan kita share di grup. Untuk katakanlah 2 buku ini, saran saya silahkan bisa dikunjungi ke Bukalapak, ke Shopee, ke Tokopedia itu seumpama, insya Allah bukunya relatif murah, di bawah 100.000 semua. Oke, dipersilahkan kalau ada pertanyaan maupun komentar. Terima kasih Pak sebelumnya atas jawabannya Pak. Sama-sama. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya diskusi ini sudah relatif cukup untuk the first meeting. We will discuss in the general information gitu. Nah, nanti saya akan umumkan di minggu ini, I will inform about the second meeting. Apakah nanti seumpama kalau nanti malam kira-kira teman-teman keberatan tidak? Kita membuat the second meeting untuk menggantikan pertemuan yang pertama kemarin. I have some business to take care of at night, sir. So sorry. Bagaimana Mas Rizky? Suaranya very soft gitu ya. Kira-kira sepakat nanti malam kita buat? Saya ada keperluan nanti malam, Pak. Kalau besok? I'm so sorry, sir. Maybe tomorrow, sir. Yeah, tomorrow? I agree. It's okay, tomorrow ya? Yeah, I agree for tomorrow night. Oke ya. Oke, kita sepakati, kita melakukan katakanlah make up meeting besok malam. Asumsikan kita membuat sekitar jam 8 ya, karena isya-nya itu sudah di atas jam 7 lebih 15 menit, sehingga nanti kita akan buat pukul 8 sampai pukul 9 atau pukul 10. Oke, that's all. Mungkin ada pertanyaan ataupun komentar lagi? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan pertama kita nyatakan cukup. Okay, thank you very much about your participation and attention. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Oke, sukses semuanya, Mas.